Woo! Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di Stand Up Comedy Show. Oke, tapi ngomong-ngomong masih ada yang kenal gue nggak nih? Insya Allah ya. Gua soalnya ini gua artis lama. Lama nungguin panggilan. Bener, gua artis ya, tapi artis kurang terkenal. Lu tau nggak bedanya artis yang kurang terkenal sama artis yang udah terkenal? Bedanya tuh di kerut kening orang yang ketemu. Kalau misalnya Tora Sudiro misalnya gitu ya, orang ketemu, weh Mas Tora, jidatnya rata. Kalau orang ketemu gua itu lain, weh Mas, aduh siapa ya kayak pernah kenal gitu. Sian orang mikir jadinya. Tapi gini-gini, gue pernah jadi pemeran pembantu terbaik. Wih, serius. Saingan gue waktu itu Tora Sudiro sama Agus Ringo. Dan alhamdulillah muka gue yang paling pembantu. Oke, malam ini kita akan dihibur sama beberapa komik yang paling keren banget. Ya kan, kita panggilin aja komik malam ini Denny Gitong. Ridwan Remin. Dan satu lagi Indra Frimawan. Woo. Nah ini dia nih ya. Sekarang siapa dulu yang paling pertama nih? Wah. Lu dulu ya? Oke, yang lain boleh silakan duduk. Oke. Penonton silakan pulang. Sebelum lu tampil, gue Ya? mau satu pertanyaan aja buat lu nih. Satu aja. Oke, satu aja. Gini ya, di era pemerintahan sekarang ini kan presiden kita Joko Widodo. Joko Widodo. Wih, Joko Widodo. Ya. Nah, nih kalau misalnya lu punya waktu 1 jam bersama Joko Widodo, kira-kira apa yang ingin lu tanyakan dan lu bicarakan? Ada pilihan gandanya? Misalnya gini, pilihan ganda, Iya. ganda kembang. Janda. Ya misalnya kayak gini nih, kalau misalnya gue gitu nanya ya, Pak Jokowi kira-kira nanti Pak Jokowi kalau udah jadi presiden pengen punya album berapa gitu misalnya gitu. Kalau lu misalnya apa? Kalau lu apa? 1 jam bersama Jokowi. Gue sih nggak mau nanya yang berat-berat lah, yang enteng-enteng aja. Ya. Dia kan kalau kampanye biasanya pakai kemeja kotak-kotak. Iya. Gue pengen nanya Pak Jokowi kira-kira itu kotaknya ada berapa di kemeja? Iya. Enteng aja. Gak usah berat-berat. Kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Ridwan Remin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat stand up Metro TV yang ketiga dong. Boleh tepuk tangan buat gue? Makasih. Semenjak gue ikutan stand up komedi, gue mulai banyak disukain sama cewek-cewek. Beneran. Cuman sukanya itu suka-suka gak jelas aja gitu. Jadi gak ada yang serius. Kayak misalnya gue abis beres tampil, ada cewek nyamperin gue. Ridwan tadi keren banget sih, jadi suka deh. Suka kenapa? Ya suka-suka gue dong. Gak jelas. Gak jelas. Cuma kemarin gue baca artikel yang menurut gue cukup penting. Katanya cowok kalau keseringan pakai celana yang ketat-ketat itu kualitas spermanya bisa menurun. Dan untuk menaikkannya kembali cowok dianjurin buat pakai celana yang kendor-kendor. Penting sih, tapi menurut gue artikel ini kurang inovatif. Karena kalau emang tujuannya cuma buat naik turunin sperma, ngapain pakai celana? Pakai eskalator. Gitu. Tapi gue masih bingung sih sama istilah kualitas sperma. Gimana cara ngebedainnya gitu antara kualitas yang bagus sama yang enggak. Kalau barang gue bisa bedainnya. Misalnya nih handphone lu sama handphone lu dijajarin depan mata gue bisa bedainnya mana yang bagus mana yang enggak. Coba sperma. Sperma lu sama sperma lu jajarin depan mata gue buang. Buat apaan? Kalau handphone bedainnya gampang.
Kalau handphone bedainnya gampang, ada mereknya, ada harganya. Lah ini sperma gimana bedainnya? Orang kagak ada bandrolnya. Bentuk sama, warnanya sama. Masa dari baunya? Ya lu aja yang nyium. Tapi selain ulang tahun stand up comedy, dekat-dekat ini juga kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ada yang ingat tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober, ya kan? Dan gue jelasin nih sejarahnya Sumpah Pemuda, kenapa sampai bisa dinamain Sumpah Pemuda. Karena waktu itu dilakuinnya sama pemuda. Coba kalau dilakuinnya sama nenek-nenek, sama kakek-kakek. Gue yakin namanya bukan Sumpah Pemuda, Sumpah Serapah. Isinya wejangan semua. Tapi gue salut tuh sama Sumpah Pemuda, karena kan peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya kan, pada saat itu beberapa perwakilan pemuda dari seluruh daerah di Indonesia ngumpul di Batavia, di Jakarta. Dari Jong Ambon, Jong Batak, Jong Feihung, semua. Semua ngumpul di Jakarta. Tapi kan pada saat itu kan teknologi belum canggih-canggih amat ya. Itu kira-kira anak muda zaman dulu bertukar informasinya itu janjian kumpulnya gimana itu. Sekarang kita janjian kumpul sama orang gampang, tinggal SMS atau ngirim broadcast. Lah zaman dulu tahun 1928. Jangankan broadcast, tower sinyal aja belum ada. Gimana mau ngirim pesan, ngirim santet aja pending. Jadi yang gue pengen tahu anak muda zaman dulu itu bertukar informasi antar pulaunya pakai teknologi apa? Burung merpati. Mending kalau merpati yang diterbangnya itu merpati yang gesit, mampu terbang jarak jauh. Coba kalau yang dipakai merpati yang manja. Males-malesan, gue yakin pesannya gak bakal nyampe ke pulau sebelah. Nanti pas merpati terbangin dari Jakarta, baru terbang sebentar ngaso deh. Terbang lagi ketemu warkop ngopi deh. Terbang lagi nyampe pelabuhan Tanjung Priuk muter balik. Pas ditanya kenapa muter balik, aku mabok laut. Ya elah manja banget. Sekarang teknologi udah canggih, cuman di Indonesia tuh masih banyak aja orang-orang yang percaya sama mitos. Tahayul, tahu kan tahayul? Temennya Mbak Yul. Gue sih males tuh percaya sama yang gitu-gituan. Karena menurut gue mitos itu terlalu mengada-ngada, gak relevan. Contohnya aja waktu kecil gue pernah dibilang sama nyokap gue, Ridwan kalau makan habisin. Kalau enggak nanti nasinya nangis. Ini kan aneh ya. Untung waktu kecil gue gak percaya. Coba kalau gue percaya, sekarang pas udah gede gue stres. Setiap datang ke restoran itu ngeliat orang, itu makannya gak habis. Yang itu nasinya udah nangis. Udah nangis. Diam. Cengeng kalian. Lah. Ditarik security, stres. Dan untungnya mitos itu kan gak beneran terjadi ya. Karena gue takutnya gini, teknologi aja makin lama makin berkembang. Masa mitos enggak sih? Dulu mungkin cuma nasi yang nangis, nanti lama-lama lontong juga ikutan nangis. Kan gak asik ya kita makan lontong, gak habis, kita tinggal, balik lagi jadi lontong sayur. Ada kuahnya, kuah air mata. Dan yang lebih gak asik kalau ketoprak juga ikut-ikutan kena mitos. Kita makan ketoprak di pinggir jalan lagi rame-rame gitu, mau dihabisin kenyang, gak dihabisin takut nangis. Akhirnya kita harus laporan dulu ke tukang dagang. Bang, kayaknya gue kenyang nih, ya udah gak usah dihabisin, lah nanti ketopraknya nangis. Enggak, kok enggak? Ya itu kan ketoprak humor. Jenaka sekali dia. Dan gini ya, salah satu alasan lain kenapa gue malas percaya sama mitos, karena menurut gue mitos itu gak adil. Pilih kasih. Coba aja lu perhatiin, kita makan gak habis, nasinya nangis. Ini kan pilih kasih. Kenapa cuma nasi yang nangis? Misalnya gue makan nasi sama tempe orek, dua-duanya gak gue habisin karena gue kenyang. Masa yang nangis cuma nasi? Tempe oreknya ngapain? Ngehibur nasi? Misalnya ada nasi lagi nangis, terus tempe oreknya, nasi kamu kenapa nangis? Sini bersandar di bahu aku biar tenang. Terus kata nasinya, gak mau kamu bawa ketek.
Dan untungnya mitos itu nggak beneran terjadi. Soalnya kalau mitos setiap kita makan nggak habis nasinya nangis terjadi. Yang gue kasihan tuh sama nasibnya nasi yang ada di rumah makan Padang. Coba lu bayangin kalau ada orang makan di situ, terus nggak habis, terus nasinya nangis. Siapa yang mau hibur nasi di rumah makan Padang? Tempe orek nggak ada. Di rumah makan Padang adanya rendang, kikil, emping. Dan asal kalian tahu itu tuh makanan-makanan jahat semua. Berkolesterol. Kalau ibarat pemain film itu tuh pemeran antagonis. Kita nggak pernah tahu kan apa yang bakal dilakuin sama makanan-makanan jahat itu saat mereka ngelihat ada nasi sendirian lagi nangis tanpa orek tempe di sampingnya. Nggak pernah tahu kan. Mungkin bisa jadi pas nasinya lagi nangis bukannya dihibur malah dibully. Soalnya ada nasi nangis. Terus rendangnya bilang, cie nangis cie. Terus kata Kikil, ya elah gitu aja nangis. Sepele keles. Terus kata Emping, oi, kenapa lu? Bukain toplesnya dulu, oi, gue pengen ledekin. Nah, gue Ridwan, terima kasih. Itu tadi dia, Ridwan Remin. Nih Ridwan Remin nama lu tuh kayaknya diambil dari makanan Jepang ya? Apa? Itu apa itu? Ramen. Oh, sorry. Ramen tuh pembela kebenaran. Apaan tuh? Ramen Rider. Iya, lu ngomong-ngomong soal sperma nih ya, emang ya Tuhan itu maha Dari adil. segitu Ya? banyak materi gue ingetnya sperma. Iya, Kurang itu aja. Tuhan maha adil. Dia bisa jadi kalau ketemu sel telur. Coba kalau ketemu lumut, iya kan? Jadinya? Di WC lu tuh banyak yang bilang, Bapak. Oke, itu tadi dia Ridwan Remin dan kita masih ada komik-komik yang keren-keren malam ini, ya kan? Tetap di Stand Up Comedy Show